Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel lah. Itu. Nah, di video ini saya akan unboxing, walaupun saya udah unboxing ya, dan sekaligus mereview sebuah tools yang dimana tools ini nantinya akan saya pergunakan untuk usaha saya ya. Usaha saya sih sebenarnya bukan tidak berkaitan dengan ini, tapi akan saya buat dia berkaitan. Oke, jadi langsung aja kita buka ya, kita unboxing apa isinya. Nah, ini dia, ini mini grinder atau gerinda mini ya, dimana gerinda mini ini nantinya akan saya pergunakan untuk alat pengocok minuman ya, pengocok minuman kayak gitu. Karena kan ini saya lagi di warung ya, warung saya, karena saya punya kegiatan lain selain kayu DIY lah apalah ya kan. Saya juga punya usaha kecil-kecilan aja di rumah ya kan, buat warung Indomie, pecel ayam kayak gitu-gitu. Nah, minumannya nanti saya ingin buat alat kocoknya tuh dari mini grinder ini. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan nanti. Sekarang kita review langsung alat-alatnya dan apa saja kelengkapannya. Oh ya, untuk harganya sendiri saya beli dengan harga 300.000 rupiah saja di online shop ya. Untuk mereknya sendiri memang nggak terkenal ya, mereknya sendiri kurang terkenal. Mereknya itu Die Grinder, DIE Grinder Profesional Your Day. Oke, kita langsung lihat aja lah secara lebih dekat. Kita spill dulu ya dari sini. Nah, untuk yang ini adalah holder ya. Holder ini nanti akan disambungkan ke sini, bagian sini nanti seperti ini. Dia tuh berdiri jadi stand gitu. Kalau misalkan diri, nanti ininya bisa ditempelin di mana gitu ya. Misalkan di sini, ya kan. Jadi nanti dia diri kayak gitu. Posisinya nanti ini bisa dipanjangin lagi. Nah, nanti buat nyangkut-nyangkutin gerindanya nih, kayak gitu. Atau enggak buat ini dia fleksibelnya ya, flexible horse-nya nih. Nah, nanti bisa disangkut-sangkutin di situ. Nah, kalau ini mungkin buat yang di sini juga bisa. Seperti itu. Kalau yang ini fungsinya sama aja ya, sama ini, cuman ini memiliki nilai plus sendiri, yaitu dia ada lampunya. Nah, ada lampunya seperti ini, jadi akan membantu lebih, penerangannya lebih mantap lah kayak gitu. Lalu ini kita dapat koas ya. Ya, koasnya begini amat ya kan, nggak apa-apa. Asal jadi aja buat ngebersihin debu-debu sisa pekerjaan kita. Nah, lalu setelah ini oh ya, untuk yang ini dia itu udah 220 Hz ya, atau ya kan, jadi dia langsung ke listrik ya kan, langsung colokan ke listrik. Untuk kuatnya itu 130 watt ya. Maksimal caknya itu ya 3,2 mm. Untuk kecepatannya itu dari 8.000 sampai 30.000 RPM ya. Cepet banget ya, namanya juga gerinda ya kan. Memang dia harus, kecepatannya itu harus tinggi karena dia untuk potong-potong besi memiliki kecepatan yang tinggi ya daripada torsi. Oke. Untuk yang kecilnya ini dia itu masih dinamo 12 volt ya. Untuk kecepatannya cuma di 16.000 RPM aja ya, nggak terlalu kencang ya, jadi agak lebih enak ya, lebih smooth gitu. Lebih kalau misalkan buat enteng-enteng aja kita pakai kayak ini. Tapi kalau untuk buat ngukir, nah cocok nih pakai yang ini gitu.
Kalau kita misalkan mau bikin apa ya, patung-patung kali itu ya, kaligrafi atau apa, nah itu bisa pakai seperti itu ya. Lalu untuk yang ini, pojok ini, nah ini saya kurang tahu nih. Ini apakah klem atau tempat buat naro ini? Saya juga kurang paham juga. Kalau yang ini kayak gitu ya, kurang paham juga nih. Apa sederet gitu. Kalau klem kayaknya nempel ini begini sebelah sini. Saya kurang paham juga. Nanti kalau teman-teman yang tahu bisa kasih tahu saya. Karena saya kurang kagak tahu nih, buta banget ini dah. Gak paham banget dah. Saya nyari di apa? Iya, review-reviewnya juga sama. Dia ngejelasin yang ini. Oke, itu aja. Kita udah bagian di sini, ya kan? Oh, yang ini fleksibel lah ya, paham ya. Jadi nanti ini bisa buat dipakai bor-bor biasa bisa ya. Jadi kalau kita mau nyekrup bisa nggak ya? Nyekrup kayaknya nggak bisa. Tapi ngebor bisa lah ini. Ngebor-ngebor yang kecil-kecil ya kan. Biasa sih kalau kita sih gunain itu kebanyakan kayak gini tuh buat nyekrup ya. Kalau misalkan di perkayuan tuh kadang-kadang ada bagian-bagian yang susah untuk dijangkau. Nah, pakainya fleksibel seperti ini khusus. Nah, kalau ini untuk mata-matanya ya, kalau ini kita udah tahu lah. Ini untuk cutting wheel ya. Cuman cutting wheel di sini tuh sangat tipis banget ya. Jadi kalau misalkan besinya itu tebal-tebal sebaiknya kayak paku, ya sebaiknya kalau paku kecil-kecil ya oke lah. Tapi kalau tebal-tebal kayaknya mesti pelan-pelan ya. Karena rentan pecah ini. Rentan pecah dan bahaya. Makanya untuk penggunaan ini sebaiknya kita diwajibkan menggunakan kacamata, karena kacamata itu buat melindungi mata kita. Kalau misalkan ini pecah ya kan, nanti nggak kena mata kita kayak gitu. Lalu matang kayu, nah ini yang besi, mungkin ini buat kayu-kayu ya, ini buat kayu-kayu ya. Tuh. Tapi untuk build quality-nya sih menurut saya ini cukup jelek. Karena kayak seng-seng biasa aja nih, dia nggak tajam ya kan, kayak gitu. Kalau mungkin buat plastik, kayu-kayu kecil-kecil bisa lah. Lalu kita ke sini. Oh, kalau ini amplas, ini sudah tahu, siapa juga tahu tuh amplas nih guys, lumayan ya buat amplas. Nah ini buat apanya ini saya kurang tahu juga, kalau ini saya belum buka, sebentar. Oh, ini mata cutting wheel juga guys, ada banyak juga nih, mantap ya kan. Kata jumlahnya 350 katanya, tapi sama ini kecil-kecil pretelin yang masuk ya iyalah. Nah kalau ini apa ya, wah ini kayak agile nih, bukan, keras. Waduh kurang paham nih ini nih. Buat teman-teman mungkin kalau ada yang tahu kasih tahu ya, ini apa sih fungsinya, buat apa ini. Ini kayak puntung korek gitu ya, ujungnya gitu tuh. Nah ini kayak gitu tuh. Baunya kayak apa ya, tahu lah baunya kayak apa ya, nggak pernah nyium juga bau kayak gini. Oh ini sama, mungkin buat ukir ya. Nah kalau untuk bagian yang ini guys, oke, ini kita tahu dah, ini buat pasangannya ini tuh, buat halusin. Nah waktu itu saya bikin cat playground ya, kalau teman-teman lihat sendiri di video saya tuh ada cat playground. Nah itu saya ngalusinnya nggak pakai ini, pakai amplas tangan biasa. Itu pegal juga, capek juga itu karena manual ya. Nah kalau ini udah ada alatnya jadi enak, jadi tinggal lekukan kayak gitu. Nah itu bisa kejangkau. Nah kayak gitu. Kalau nggak ngejangkau, kita bisa lagi pakai yang lebih kecil. Ini dia yang kayak gini nih, contohnya buat yang ini kayak gitu. Jadi buat ngalusin pinggiran cat playground kan, waktu itu kan begini-gini kan bentuk-bentuk kucing ya kan.
Set. Enak banget dah. Bagian-bagian lurus pojok. Mungkin kalau bagian-bagian agak tajam ya itu kita amplas biasa aja. Gitu. Lalu setelah kita itu, nah ini nih guys, saya akan kasih tahu nih guys. Nah, ini adalah kunci ya. Ini adalah kunci. Nah, ini fungsi kunci ini adalah yang mana kunci ini itu fungsinya untuk yang ini ya. Nih. Ini bukan kunci L ya. Ini kuncinya bulat. Bisi bulat gini aja. Fungsinya apa tebak? Dia buat nahan. Jadi lempangan bolongan sini ini kalau kita pasin nanti dia pas nih kena nih. Set kita putar. Kita berasa, nah tuh udah pas tuh, baru kita bisa nahan dia biar dia nggak ikut muter, baru dikencengin kayak gitu tujuannya. Nah, jadi bukan kunci L ya, tapi kunci untuk yang fleksibel aja nih, khusus fleksibel lah, jadi jangan sampai hilang. Sebenarnya ada satu lagi kunci ya, kunci di bagian sini ya, itu hilang. Kuncinya itu kunci kunci pas kecil banget ya untuk bagian yang ini. Tuh, bagian yang ini nanti pakai kunci pas itu untuk ditahan. Tapi kalau itu hilang pun nggak masalah ya, karena apa? Karena kita bisa pakai tang, iya, pakai tang, jadi nggak usah pakai itu juga nggak masalah. Nah ini untuk poles ya, poles kayak gitu. Nah ini sama lah. Nah, kalau ini saya kurang tahu juga nih kayaknya untuk ini amplas. Ini amplas guys. Jadi kalau kita mau amplas sekaligus gitu ya. Amplasnya buat mapas ya. Jadi ini amplasnya bukan buat ngalusin tapi buat mapas biar mapasnya itu lebih cepat. Nah, jadi kayak gini-gini deh itu satu-satuan gitu. Ini kayak lembaran-lembaran gitu ya. Tuh, kayak lembaran-lembaran kayak gitu tapi nempel mati di situ. Jadi buat mapas nih ya lebih cepat, tujuannya seperti itu. Lalu kita ke mata bor. Nah, mata bor lah ya. Nggak usah dikasih tahu juga. Nah, ini buat batu poles. Batu poles. Nah, ini buat moles juga. Ini buat apa ya? Oh, ini buat ini. Misalnya kita mau bikin huruf kaligrafi gitu ya di kayu-kayu gitu ya. Ya kan? Set bentuknya apa gitu. Allah ya kan. Set kita tulisnya diukir pakai ini dulu kayak gitu. Pokoknya seperti itu. Lalu untuk bagian ini semuanya batu ya, semuanya batu poles. Jadi ada yang halus, ini halus banget, ada yang kasar. Nah, ini batu juga ya, ini batu juga. Ini buat sikat ya, sikat kawat ya gitu aja lah. Sama aja guys, pokoknya sama kayak gitu. Itu dia. Spill sedikit dari mini grinder seharga Rp300.000. 5 good place. Coba teman-teman cari aja. Harganya sekitaran, kalau di marketplace itu harga bervariatif ya. Ada yang 300, kalau saya 300 tuh saya nemu. Ya kan? Kalau ada yang 700, ada yang 500. Nah, pokoknya itu macam-macam lah. Cari aja yang paling murah kayak gitu. Nah, saya paling murah kali ya, jadi dapatnya ada yang hilang-hilangan kayak gitu. Ini menurut saya udah coba ya kan. Untuk performanya bagus, kuat ya kan. Saya udah coba buat ngebor ini tuh ya kan, moles segala macam. Oke, mantap. Jadi ini saya rekomendasikan juga ya buat teman-teman kalau pengen beli yang murah-murah tapi dapat lengkap. Ini dapat 2 ini ya kan. 300 2 ya kan. Berarti kan 150.000 satunya ini. Ya pokoknya begitu dah.
Oke, itu aja ya. Itu dia. Oh, tadi saya lupa. Ini bagian-bagian kayak gini tuh tadi orang mas ya, tadi di flashback lagi. Ini adalah nozzle ya, nozzle. Jadi kalau kita misalkan mau masukin, saya lupa jelasin. Mau masukin ketika kita buka ya, ini kan ditekan dulu, sama aja kayak gerinda gitu ya. Dibuka. Nah, nozzle ini kita sesuaikan dari si media yang akan kita masukin muat apa enggak. Nah, makanya ada dikasih 1 2 ini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 pieces yang tersimpan di sini. Ada 4, 3-nya terpasang di unit ya, semua terpasang di unit, bahkan ada yang di ini fleksibelnya juga ya, itu juga terpasang di unitnya. Jadi teman-teman tak perlu lagi beli kayak gini lagi ya, karena ini sudah include ya, sudah include, semuanya udah include. Nah kayak gitu ya teman-teman. Harga segitu ya teman-teman bisa cari sendiri di marketplace kesayangan teman-teman. Bahkan cari juga ya kan, cari aja second ya kan. Kadang-kadang saya juga jual ini juga di OLX kayak gitu, atau nggak di Carousel kayak gitu juga saya jual. Kalau misalkan saya nggak butuh, saya pengen jual, saya jual gitu. Kadang-kadang saya jual segitu juga. Oke, itu aja ya, cukup sekian perkenalan kita terhadap tools baru ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya lagi ya kan. Oh ya, untuk penggunaannya ya buat DIY ini, ntar kita mau bikin apa nih kan, pakai kayak gini. Itu aja. Nanti akan ada banyak lagi video-video lagi yang review-review kayak gini yang akan saya publikasikan dan saya beritahu kepada teman-teman. Ada yang sudah beli tapi belum sempet ya kan, karena waktunya juga susah juga, karena saya kerja juga, jualan juga. Jadi ya harus membagi waktunya sebisa mungkin. Oke, itu aja video kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan ya, langsung aja di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, coba itu.